Shalom Army of God, senang banget bisa ketemu kalian lagi. Nggak apa-apa ya ketemu aku 2 kali berturut-turut, yang penting kalian jangan lupa ketemu Tuhan setiap saat. Mantap. Bagi teman-teman yang baru pertama kali join, aku pengen ngucapin welcome home, welcome to Army of God Gereja Mawar Saron Jabodetabek. Gereja menyediakan tempat untuk kita bertumbuh dan berkomunitas bersama yang namanya Connect Group. Bagi kalian yang belum join, bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar gadget teman-teman semuanya. Dan seperti pada luar, biasanya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Bisa langsung scan QR Code maupun transfer ke nomor rekening yang ada di layar gadget teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke ibadah hari ini, kita bersatu hati, kita berdoa yuk. Tuhan, thank you untuk kesempatannya hari ini Bapak, kami bisa kembali lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati sehingga apapun yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan bisa masuk dalam hati kami dan masuk dalam pikiran kami Tuhan, masuk dalam hidup kami sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Thank you Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday! Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan kita, amin. Haleluya. Oke, katakan. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Katakan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu, dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu beri segalanya. Kita katakan, ku beri yang terbaik. One more time we sing. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Angkat tanganmu, katakan, diriku bawa kepadamu, hidup
persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Katakan, ku beri yang terbaik. Army of God dimanapun kalian berada, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Seperti ini, come on. Dan katakan, bumi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Army of God, katakan, ku beri yang terbaik. Amin. Give Him praise. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
selalu. Oh, katakan semua karena anugerahmu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikutmu, mengikut Yesus, itulah kesukaan kami Tuhan. Ku lepas semua Tuhan, kehendak
hadapan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Yesus. Yes Jesus, Kau dengar seruan kami Tuhan, Kau dengar seruan isi hati kami Tuhan, mengikut-Mu selamanya Tuhan, mengikut-Mu kesukaan hati kami, mengiring-Mu kerinduan hati kami Tuhan. Sikaya rala basando, haleluya Tuhan. We love you Lord, we love you Lord, we love you Lord, we love you Lord. Kami persembahkan hidup kami Yesus hanya kepada-Mu Tuhan. Katakan, ku persembahkan hati dan hidupku, ku persembahkan hati dan hidupku sebagai penyembahanku, sebagai penyembahanku Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, ku rindu, kami rindu Tuhan, ku rindu untuk mengenal pribadi-Mu. Jadikan kami, jadikan ku penyembah-Mu, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan. Dan bawa kami Tuhan, oh, bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu, bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, katakan, ku persembahkan hati dan hidupku, oh, ku persembahkan hati dan hidupku sebagai penyembahanku, sebagai penyembahanku Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, ku rindu, kami rindu Tuhan, ku rindu untuk mengenal pribadi-Mu. Jadikan ku penyembah-Mu, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan. Bawa kami Yesus, oh, bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu ya Yesus, bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu. Nyatakan, nyatakan. One more time, Army of God singing. Ku persembahkan hati dan hidupku, oh, ku persembahkan hati dan hidupku sebagai penyembahanku, sebagai penyembahanku Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, ku rindu untuk mengenal pribadi-Mu, oh,
Jadikan ku penyembah-Mu, jadikan ku penyembah-Mu, Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu, yes Jesus. Bawa ku mendekat dalam hadirat-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Come on, Army of God. Sama-sama kita katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Let's sing. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, yes Jesus. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku jiwaku. Army of God, angkat tanganmu dan katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan. Yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku relakan. Yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh, haleluya Jesus, haleluya Tuhan. Kaulah Tuhan yang sungguh layak untuk menerima pujian dari kehidupan kami Bapa. Kaulah Tuhan yang baik,
Kaulah Bapa kami di surga yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas segala penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Kalau kami masih berada, kami masih berdiri di tempat ini, kami masih bisa melayani-Mu Tuhan Yesus. Semuanya oleh karena kasih karunia-Mu Bapa. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Urapi hati kami, urapi pikiran kami. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami, biarlah benih-benih firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh jadi pohon yang besar dan berbuah lebat. Sehingga selesai daripada ibadah ini, kami akan menjadi seorang pribadi yang baru, yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan segala kemuliaan, segala hormat hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama berdoa, ucap syukur. Amin. Wow. Shalom teman-teman AOG yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada akhirnya bisa berjumpa dengan teman-teman semua kembali di tempat ini. Meskipun mungkin saatnya sekarang ini kita masih tetap melakukannya secara online. Tapi gak apa-apa ya. Kita tetap semangat. Kita tetap bersuka cita. Kita tetap bersyukur di dalam Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami dan hadapi saat ini. Meskipun kondisi yang kita alami saat ini mungkin masih jauh dari sempurna. Mungkin masih belum ideal. Masih tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bayangkan sebelumnya. It's okay ya. Kita tetap mengucapkan syukur kita. Kenapa? Karena selama kita masih hidup dan bernafas di atas permukaan bumi ini, berarti cerita kita masih belum selesai. Meskipun kondisi ini membuat kita harus melangkah mundur 1-2 langkah ke belakang, tapi ketika kita memberikan sebuah respon yang benar, ketika kita bisa tetap setia pada Tuhan, memberikan yang terbaik dengan apa yang kita miliki, maka Anda akan melihat bahwa segala setback yang kita hadapin, kemunduran yang kita hadapin, ternyata sebenarnya semuanya itu akan merupakan sebuah setup, sebuah persiapan agar kita bisa maju melangkah 3-4 langkah ke depannya. Amin. Nah, tema kita pada hari ini adalah Excellence Without Ego. Seorang yang bernama Harold Bass dalam bukunya Music Through the Eyes of Faith mengatakan, translationnya, excellence adalah sebuah proses untuk menjadi lebih baik dari diri saya sebelumnya. Saya tidak harus menjadi lebih baik dari siapapun juga atau menjadi sama dengan siapapun juga. Tapi saya mau menambahkan gini, in every process is a journey and in every journey has a destination. Dalam setiap proses adalah sebuah perjalanan dan dalam setiap perjalanan selalu ada tujuannya. Karena kalau kita melalui sebuah perjalanan tapi kalau nggak ada tujuan maka kita seperti orang yang kehilangan arah. Saya mau cerita dikit ya. Dulu waktu muda saya ini pernah belajar karate, ya, nggak usah diikutin, hanya tangkap moral message-nya aja. Dulu waktu saya belajar karate, saya senang sekali. Jadi setiap minggu, selama seminggu 2 kali saya selalu ikutin kelasnya 1 jam selama tiap harinya. Dan saya selalu ngikutin instruksinya dengan benar. Kira-kira mungkin selama hampir setahun ya, sampai hampir setahun. Nah suatu kali, ini sebelum saya bertobat, suatu kali saya berantem sama seseorang. Lalu saya kalah total, dihabisin. Lalu saya tanya kepada guru saya, kenapa ya kok waktu saya pukul dia, seakan-akan pukulan saya itu gak berasa. Seakan-akan gak ada tenaganya, seakan-akan gak ada isinya gitu. Lalu dia hanya menjawabnya dengan sangat simpel. Dia bilang gini, karena kamu gak pernah memberikan yang terbaik di dalam setiap sesi latihanmu. Wah, makjub langsung gitu ya. Langsung saya disadarkan, wah ternyata begitu ya. Ternyata gak cukup hanya untuk mengikuti instruksinya aja. Dan sejak saat itu merupakan sebuah turning point dalam kehidupan saya. Bukan saja dalam setiap sesi latihannya, saya selalu memberikan yang terbaik. Ketika gurunya bilang 1-2, saya bukan hanya ngikutin 1-2 aja. Tapi benar-benar dengan semangat, dengan sepenuh segenap hati saya memberikan yang terbaik. Sekuat tenaga saya berikan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya skill saya bertambah, tenaga saya bertambah kuat. Dan pada saat itu guru saya berkata sama saya, di saat ini kamu harus menjaga hatimu. Kamu gak boleh jadi orang sombong. Karena dengan apa yang kamu miliki saat ini, kamu benar-benar bisa melukai seseorang. Nah, kalau kita terapkan pada kehidupan kita sekarang ini ya, kenapa kita harus menjadi excellence?
Karena ketika kita melakukan segala perkara itu dengan baik, dengan excellence, berarti kita itu sedang melatih, kita sedang menguatkan, kita sedang mempersiapkan hati kita, diri kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, mental kita, agar kita bisa membuka pintu, agar Tuhan bisa bekerja melalui diri kita. Agar Tuhan bisa memberkati orang banyak melalui diri kita. Agar terang daripada Tuhan bisa bersinar melalui diri kita. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, maka ketika kita dipercayakan sesuatu yang besar, maka dengan kekuasaan kita bisa benar-benar melukai atau mencederai seseorang. Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan dalam Kolose 3:23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, berikan yang terbaik dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Baik ketika kita belajar, ketika kita pelayanan, dalam CG keluarga, pekerjaan kita, apapun itu juga. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan melihat melalui cerita kehidupan Yusuf, bagaimana ketika seseorang itu menjadi seorang pribadi yang excellent dan memiliki hati yang benar, di hadapan Tuhan, pribadi itu dapat membuka jalan. Dan hal itu, sikap yang excellence dan memiliki hati yang benar, dapat membuka jalan bagi Tuhan untuk berkarya melalui kehidupan seseorang itu, yaitu Yusuf. Kalau kita buka bersama-sama dalam Kejadian 39 ayat 1, dikatakan begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, siapa Yusuf dan kenapa dia dibawa ke Mesir? Yusuf adalah salah seorang anak dari 12 anak lelaki Yakub yang kita juga kenal sebagai nama Israel. Dan Yusuf sendiri adalah anak yang paling favorit dan kesukaan dan kesayangannya Yakub. Dan kalau ada orang-orang yang meragukannya, maka Yakub sendiri menunjukkannya dengan memberikan kepada Yusuf sendiri sebuah jubah maha indah. Dan dengan jubah ini, Yakub membuat sebuah statement kepada semua orang bahwa Yusuf memiliki sebuah special favor dari Yakub, ayahnya. Dan bahwa Yusuf sendiri ada di bawah penjagaan dan perlindungan daripada ayahnya. Dengan kata lain, jangan macam-macam lu sama anak gua ya. Dan jubah itu juga sebuah simbol statement secara tidak langsung yang mengatakan kalau Yusuf ini suatu hari nanti akan menjadi ahli waris dari kepunyaan Yakub. Nah, pada usia 17 tahun, Yusuf diberikan sebuah mimpi oleh Tuhan yang menggambarkan bahwa suatu hari nanti saudara-saudaranya dan keluarganya itu akan sujud dan menyembah Yusuf. Bayangkan, anak remaja yang manja, yang selalu dibela, yang selalu yang selalu ngelaporin perbuatan jahat saudara-saudaranya kepada papanya. Ketika dia mendapatkan sebuah mimpi yang besar itu, kira-kira apa yang dilakukan Yusuf? Saya tuh membayangkan Yusuf sendiri dengan penuh semangat, dia berlari kepada saudara-saudaranya. Lalu dia bercerita dengan penuh semangat, dengan antusias. Hey guys, tahu gak sih apa yang Tuhan ceritakan pada saya? Wow, luar biasa banget, tahu gak sih nanti gini. Dia ceritakan tanpa dia memikirkan perasaan dari saudara-saudaranya. Tanpa dia sadar kalau dia sendiri itu sudah menyakiti hati saudara-saudaranya. Tapi tahu gak, Yusuf inilah yang suatu hari nanti yang akan dipercayakan menjadi seorang penguasa yang besar di Mesir. Dan yang akan menjadi pribadi yang akan menyelamatkan Israel dari kehancuran. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa Tuhan yang sama, yang sudah memberikan sebuah mimpi yang besar kepada Yusuf, juga adalah Tuhan yang sama, yang sudah mempersiapkan sebuah rencana dan rancangan yang indah bagi Anda dan saya. Tuhan mempersiapkannya bagi Yusuf, seorang pemuda yang penuh dengan kelemahan dan juga kesalahan. Tuhan sudah mempersiapkannya kepada orang-orang seperti Anda dan saya yang penuh dengan kelemahan dan juga kesalahan. Tuhan juga mempersiapkan sebuah rancangan yang indah kepada orang-orang yang bahkan kita lihat
Yang kita anggap itu sebagai orang-orang yang gak bisa lah, nih orang gak mungkin punya masa depan, nih boyong nih orang ini. Tuhan juga sudah menyiapkan sebuah rencana yang indah bagi mereka. Kita gak perlu menjadi orang-orang yang terhebat, terpintar, terkaya, terkenal, terapapun terlebih dahulu sebelum Tuhan bisa memakai kehidupan kita dengan besar. Itu bukan syarat yang utama. Kalau kita ingat apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Samuel ketika ia mencari Daud ya untuk dirapinya. Tuhan mengatakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kita harus memiliki hati terlebih dahulu. Hati apa? Hati menjadi orang yang mau dan siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang siap untuk memiliki spirit of excellence, yang mau berusaha dan bekerja dengan keras. Yang gak pantang menyerah, yang gak gampang kecewa. Dan yang terutama menjadi orang yang memiliki sebuah kerendahan hati. Yang artinya adalah kita memegang, kita percaya kepada perkataan Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan lebih daripada kondisi kita. Lebih daripada kelemahan kita. Lebih daripada apa yang kita rasakan dan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kenapa? Yesaya 55 ayat 18 dikatakan, karena rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena mungkin saat ini kondisi kita mungkin bisa mengangkat beban seberat 10 kilo. Kita bisa mengangkat beban tanggung jawab seberat 10 kilo. Tapi yang ada di pikiran Tuhan dan rencana Tuhan, kita itu sudah dipersiapkan dan diciptakan untuk bisa mengangkat beban seberat 100 kilo. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sebagai seorang personal trainer rohani yang baik, maka Tuhan mempersiapkan sebuah jalan, sebuah plan, sebuah program yang khusus buat kita, yang harus kita jalanin. Dan ketika kita mengikuti semua program-programnya, maka suatu hari nanti kita juga akan bisa mencapai targetnya Tuhan. Tapi ketika kita berusaha mencapai dengan kekuatan kita sendiri, kita gak mau tunggu program Tuhan kayak lama banget. Saya mau sekarang. Ketika kita berusaha mengangkat beban 100 kilo itu, apa yang terjadi? Kita pasti akan cedera. Kita mungkin akan kecewa sama Tuhan. Kita katakan pada Tuhan, apa nih? Katanya saya dijanjikan hal yang besar. Ternyata gini aja saya gak bisa. Kita kecewa sama Tuhan. Kita gak mau hubungan sama sekali dengan namanya Tuhan, orang Kristen gereja. Dan kita langsung menyerah. Oleh karena itu, apapun jalan yang dibukakan kepada setiap daripada kita pada hari ini, besar maupun kecil, apakah jalan itu gak sesuai yang dibayangkan kita, pikiran kita, taat aja. Enjoy the process. Enjoy the journey. Karena percayalah segala sesuatu yang kita lakukan, ya, ketika kita taat sama Tuhan, tidak ada satupun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Dan Yusuf sendiri didaftarkan oleh Tuhan ke dalam School of Excellence-nya Tuhan. Supaya Yusuf sendiri bisa memiliki sebuah fondasi karakter dan iman yang cukup kuat untuk bisa menanggung beban tanggung jawab yang begitu besar yang akan Tuhan percayakan kepada Yusuf. Ayat berikutnya, ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Gak mudah bagi seseorang dengan status seperti Yusuf untuk bisa menerima kondisi dan keadaannya sebagai seorang budak. Karena seorang budak itu gak punya masa depan. Seorang budak itu gak punya hak apapun juga. Dan dia selama-lamanya akan menjadi seorang budak. Meskipun kalau nanti dia berkeluarga, dia punya istri, punya anak, maka keluarga mereka juga akan menjadi seorang budak. Terlebih lagi sebelumnya, Yusuf itu adalah ahli waris dari seorang yang sangat kaya. Dulu dia tuh punya masa depan yang cerah yang sudah dipersiapkan oleh ayahnya. Tapi semuanya itu diambil daripadanya. Yusuf dalam kondisi yang ia hadapi saat ini, sangat mudah baginya untuk dia tetap tinggal di dalam kesedihan, tetap tinggal dalam kemarahan, kekecewaan, penyesalan terhadap dirinya, marah, mungkin dia masih
tetap kesel sama saudara-saudaranya kenapa mereka tega melakukan itu semua. Mungkin ada sebuah titik di mana dia merasa lebih baik sebenarnya saudara-saudaraku itu bunuh aku aja daripada aku harus mengalami penderitaan seperti ini. Saya nggak tahu dan saya nggak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran Yusuf ketika ia menghadapi itu semua. Saya nggak bisa membayangkan seberapa seberapa besarnya, seberapa beratnya beban yang harus ia tanggung pada saat itu. Seberapa beratnya pergumulan yang ia hadapi. Tapi saya tahu satu hal, dan itulah yang tertulis dalam firman Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sama halnya dengan kondisi sekarang ini. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda gumulkan saat ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada masa lalu Anda. Mungkin Anda mengalami masa lalu seperti yang Yusuf alami, mungkin gak seberat dia. Tapi mungkin Anda pernah di satu titik Anda dihianati. Anda pernah dibohongin, Anda pernah dikerjain oleh keluarga Anda, saudara-saudara Anda, orang-orang yang terdekat dengan Anda. Dengan orang-orang Kristen sekalipun. Mungkin ada yang merasa kalau masa lalunya itu penuh dengan kegagalan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan. Mungkin Anda merasa bahwa saya nggak layak lagi untuk dipakai oleh Tuhan. Tapi meskipun saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda dan masa lalu Anda. Saya tahu satu hal ini. Kalau Tuhan sayang kepada kalian semua. Kalian adalah pribadi yang berharga di matanya. Oleh karena itu jangan biarkan masa lalumu itu mendefinisikan siapa engkau di masa lalumu. Jangan biarkan masa lalumu itu menghalangi engkau untuk menjadi seorang pribadi yang excellence pada hari ini. Karena tidak ada sesuatu dan tidak ada seorang pun juga yang bisa membatalkan rencana Tuhan atas kehidupanmu kecuali dirimu sendiri. Ketika kita kecewa, ketika kita menyerah dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan menyerah yuk. Kita bangkit lagi, apapun seberat apapun kondisi kita. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan Anda. Amin. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mendekat pada Tuhan. Maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Kita penuhi diri kita dengan kasih-Nya. Kita penuhi diri kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Kita pegang baik-baik firman Tuhan itu. Karena Tuhan tidak akan sembarangan menyertai seseorang. Tapi Tuhan sendiri akan menyertai firman-Nya. Dan Tuhan akan menyertai orang-orang yang memegang firman-Nya di dalam hidupnya. Tapi begini, penyertaan itu bukan berarti kita secara otomatis akan menjadi orang yang sukses dan berhasil tanpa kita harus melakukan apa-apa. Tetap kita harus melakukan satu. Karena sama seperti tubuh tanpa nafas atau roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Gak cukup bagi kita hanya untuk sekedar berdoa. Lalu kita hanya cukup untuk berdiam diri dan tiba-tiba favor Tuhan turun atas kita. No. Kita harus berjuang. Kita juga harus bekerja dengan keras. Karena kita ini adalah partnernya Tuhan. Kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memberkati pekerjaan seseorang yang dilakukan secara asal-asalan. Asal ada, asal jadi, asal beres. No. Dan itulah yang dilakukan Yusuf. Ia melakukan semuanya dengan sepenuh dengan segenap hati. Dengan ketulusan hatinya. Sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, ada 3 karakter atau prinsip kehidupan yang dimiliki Yusuf yang membuatnya menjadi seorang pribadi yang excellence. Dan prinsip ini adalah sesuatu yang kita bisa renungkan dan kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, are we faithful? Apakah kita setia? Lebih spesifik lagi, apakah kita sudah taat dan setia kepada perkara-perkara yang kecil? Lihat ya, Yusuf suatu hari nanti akan dipercaya menjadi seorang penguasa yang besar di Mesir. Dan dia akan harus mengelola kekayaan dan komoditas Mesir yang begitu besar. Seberapa besarnya? Cukup untuk memberi makan seluruh penduduk di dunia. Melebih-lebihkan.
Kalau kita lihat ya Kejadian 41 ayat 57. Dikatakan begini. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Bukan saya mengatakannya, firman Tuhan yang mengatakannya. Dan firman Tuhan tidak pernah berbohong. Dan firman Tuhan tidak pernah melebih-lebihkan. Itulah yang tertulis dan itulah kebenarannya. Wow. Tapi sebelum Yusuf bisa dipercayakan menjadi seorang CEO dari sebuah perusahaan yang besar yang bernama Mesir itu. Yusuf terlebih dahulu ia harus melepaskan egonya. Bahwa faktanya dulu ia adalah anak dari seorang yang sangat kaya. Mungkin dulu ia tidak orang yang tidak pernah bekerja dengan keras. Mungkin ia dulu adalah seseorang yang selalu mendapatkan apa yang dia mau, kapan dia mau. Mungkin dia adalah seseorang yang selalu dilayanin oleh hamba-hambanya. Tetapi sekarang ia harus belajar untuk melayani seseorang. Melayani tuannya. Mulai dari kecil, ia harus mulai dari nol. Mulai dari pegawai biasa, bahkan pegawai magang sekalipun. Dan dalam perjalanannya sendiri Tuhan akan melihat apa yang Yusuf lakukan dengan perkara-perkara kecil yang telah dipercayakan kepadanya. Apakah dia bisa jujur? Apakah dia bisa setia? Apakah dia melakukannya dengan yang terbaik atau asal-asalan? Apakah Yusuf cepat menyerah? Karena Lukas 16 ayat 10 dikatakan barang siapa setiap dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau Yusuf gak bisa dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan tidak akan mempercayakan kepada Yusuf sebuah perkara yang besar kepadanya. Dan Tuhan juga melihat sikap hati Yusuf ketika dia melakukan perkara kecil itu. Apakah Yusuf melakukannya dengan segenap hati? Atau setengah hati? Atau mungkin tanpa hati? Atau mungkin dia malas-malesan. Dia melakukan apa yang menjadi tugasnya tapi sambil mengeluh, sambil menggerutu, sambil ini gara-gara saudara gua nih. Aku pasti saudara gua kalau gua ketemu suatu hari nanti ya. Apakah Yusuf masih memiliki dendam, kepahitan, kebencian dalam hatinya? Tuhan melihat semuanya itu. Karena bisakah Anda bayangkan kalau Yusuf sampai-sampai ia dipercayakan sebuah posisi yang tertinggi dan yang tertinggi di Mesir itu hanya di bawah Firaun. Tapi dia masih memiliki dendam kepada saudara-saudaranya. Maka gak akan ada bangsa Israel karena saya percaya mungkin dia akan memenjarakan dan membunuh mereka. Karena dia ingin membalas dendamnya. Yusuf ini luar biasa ya. Taat dan setia pada perkara kecil, itu berarti kita juga harus siap untuk menjadi pribadi yang excellence di mana saja kita ditempatkan. Apapun posisi kita, apapun gaji kita, apapun seberapa kecil, seberapa hina pekerjaan yang dipercayakan pada kita tetap harus melakukannya dengan yang terbaik. Tanpa memikirkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Tanpa memikirkan upah atau reward apa yang nantinya akan saya terima. Bayangkan, reward apa sih yang bisa diterima oleh Yusuf sebagai seorang budak? Dia kayaknya gak punya pemikiran kalau suatu hari nanti ketika saya berhasil menjadi budak, saya akan membuka jasa penyaluran budak yang terbesar di Mesir. No, jadi seorang budak tetap menjadi seorang budak selama-lamanya. Karena kita harus bandingkan ya, etos kerja dari seseorang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan yang masih memberikan sebuah ruang untuk bisa kita dipromosi, untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Dibandingkan dengan etos kerja seseorang yang hanya bekerja di dalam sebuah company yang tidak membuka ruang untuk bisa memiliki kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji. Udah syukur dikasih gaji, gajinya gak berubah, bisa-bisa tetap turun. Etos kerja mereka akan berbeda. Karena yang satu bisa memiliki sebuah goal, sebuah tujuan yang ingin mereka capai. Tetapi yang satu lagi, mereka bekerja hanya untuk bertahan hidup. Orang yang hanya bekerja, hanya sekedar untuk menerima gaji.
mereka akan cenderung untuk tidak memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang mereka telah digaji. Ngapain saya berkorban? Ngapain saya repot-repot? Gaji saya juga gitu-gitu aja. Saya tuh gak akan mendapatkan promosi lebih. Teman-teman AUG semuanya, jadilah pribadi yang excellence. Jangan hanya kita mengejar excellence ketika ada sebuah reward di depan mata kita. Tapi jadilah pribadi yang excellence ketika kita tidak ada reward sekalipun. Janganlah kalau ada seperti wortel di depan kita, lalu kita berusaha, kita bekerja, kita kejar dengan semangat sepenuh hati, segenap hati kita. Kalau nggak ada wortel itu, kita jadi biasa-biasa. Etos kerja kita jadi flat. Waktu saya kecil dulu, nilai saya jelek, ancur-ancuran semua. Lalu mama saya memberikan kepada saya sebuah insentif. Dia bilang, Ton, kalau dalam setiap nilai ujianmu kamu bisa dapat 100, mama akan beliin kamu 1 game Nintendo. Dan gak perlu lama, tiba-tiba saya punya 30 game Nintendo yang baru. Dan habis itu mama saya stop program insentifnya dan nilai saya kembali menjadi normal, yaitu di bawah rata-rata. Karena saya udah gak ada insentif lagi yang saya kejar. Dan saya menyesali semuanya itu. Biarlah motivasi yang kita miliki itu bukan dari insentif dari luar. Tapi biarlah motivasi kita untuk menjadi pribadi yang excellence itu lahir dari kedalaman hati kita. Lahir dari kedekatan kita dengan Tuhan. Lahir dari cinta kita kepada Tuhan. Kalau motivasi kita lahir dari dalam, maka kita akan siap untuk menjadi pribadi yang excellence dimanapun, kapanpun, dan apapun yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita baca ayat selanjutnya. Kejadian 39 ayat 3 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Poin yang kedua yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. What is our motive? Apa motivasi kita? Apa motivasi kita dalam memberikan yang terbaik? Potifar melihat sebuah bukti nyata bahwa penyertaan Tuhan ada pada Yusuf melalui apa? Melalui pekerjaan baik dan excellence yang diberikan oleh Yusuf. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di atas permukaan bumi ini. Kita harus melakukan segala pekerjaan kita secara excellence dan secara baik. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi terang dimanapun kita ditempatkan. Baik apakah itu di dalam keluarga kita, di dalam CG, dalam gereja, di dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita. Dan agar nama Tuhan bisa dimuliakan melalui pekerjaan kita, melalui hidup kita. Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena percuma ketika kita berada di marketplace, lalu kita bercerita pada orang tentang kebaikan, kemurahan hati Tuhan, lalu kita ngajak mereka ke gereja, ke CG, lalu kita posting hal-hal yang rohani. Tapi ternyata kehidupan kita tuh hancur. Nilai sekolah kita merah terus, kadang kita nggak naik kelas, kita selalu telat kalau datang meeting, kita nggak pernah tepati janji, kita apalagi itu, kita berantem terus sama keluarga, sama pemimpin kita. Ralph Waldo Emerson pernah berkata, what you are, shout so loudly in my ears, I cannot hear what you say. Siapa dirimu berteriak dengan begitu kerasnya di dalam telingaku, aku tidak bisa mendengar apa yang sedang kau katakan. Jangan sampai dengan perkataan kita mengarahkan seseorang kepada pintu gerbang kerajaan surga. Tapi dengan perbuatan kita, sikap kita, attitude kita, etos kerja kita sedang berdiri
di pintu gerbang dan menghalangi mereka untuk masuk ke dalamnya. No. Jadi sudah jelas ya, betapa pentingnya kita memiliki kehidupan yang excellence melalui pekerjaan kita dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa motivasi kita? Loh, ya tadi itu, menjadi terang, memuliakan Tuhan. Benar kan? No. Yang saya mau tanya, apa motivasi yang sebenarnya di dalam hatimu? Ya, kita jujur, kita tanya kepada diri kita sendiri, kita renungkan, kita minta Tuhan untuk reveal hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita. Apa sebenarnya tujuan kita dalam melayani? Apa tujuan sebenarnya kita memberikan yang terbaik, menjadi pribadi yang excellence? Karena semua itu gak mudah. So why? Kalau kita katakan kita melakukannya untuk Tuhan, kita cek. Apakah kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan? Atau mungkin di dalam kedalaman hati kita yang paling terdalam, ada sebuah benih kecil sekali. Bahwa kita melakukan semuanya ini karena ada kepentingan pribadi yang ingin kita kejar. Mungkin kita ingin lebih dikenal, kita ingin dilihat, kita ingin dipuji, kita ingin dikenal, dipuji, diterima, kita ingin diterima di kalangan-kalangan tertentu. Coba kita periksa. Dan saya tidak menghakimi siapa-siapa. Karena saya juga sendiri dulu pernah mengalami hal yang sama. Dulu waktu pertama kali saya terima Tuhan, saya itu benar-benar pribadi yang excited sekali. Saya melayani apapun saya terima. Mau dari bersihin WC, bersihin gereja, cuci piring segala macamnya, saya lakukan dengan senang hati. Dan ketika pertama kali saya daftar join ikut kreatif ministry ya, drama. Ketika saya diberikan peran pertama saya di atas panggung, peran yang paling kecil sekalipun, kayak jadi domba atau jadi pohon gitu ya. Saya tuh seneng banget gitu, karena bisa melayani Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai ada sebuah diskonten, sebuah rasa tidak puas dalam hati saya. Kok saya dapatnya peran pembantu terus ya? Kok saya nggak pernah dapat peran utama ya? Padahal kayaknya saya lebih baik dari dia loh. Saya berusaha dengan keras, saya berikan yang terbaik. Saya terus tanya pada leader saya, ada yang mau dibantu nggak? Ada yang bisa dibantu nggak? Tujuannya hanya supaya saya bisa dapat peran utama. Waktu itu saya nggak sadar. Tapi ternyata saya itu pengen dilihat, pengen dikenal, pengen dapat pujian. Karena mungkin dulu saya kurang mendapat pujian ya, jadi mencari-cari pujian gitu. Lalu Tuhan menyadarkannya pada saya. Ketika saya sadari, saya bertobat. Dan pada akhirnya saya menyerahkan pada Tuhan. Ya udah, kalau memang saya nggak dapat peran utama, kalau saya nggak bisa mendapat spotlight, it's okay. Yang penting saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh segenap hati saya. Dan akhirnya pelayanan saya menjadi lebih enjoyable. Meskipun saya lebih banyak di bawah panggung, nggak kelihatan orang, tapi saya enjoy. Karena saya nggak ada sesuatu yang saya kejar. Yang saya kejar adalah apakah saya sudah menyenangkan hati Tuhan. That's it. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika saya lihat ke belakang, baru saya sadari, wow ternyata untungnya Tuhan gak kasih saya sebuah spot sebagai pemeran utama. Karena dulu tuh saya masih sombong. Kalau dulu saya tetap maksa untuk bisa dapat peran utama. Kalau saya gak siap, maka saya tidak akan siap pada saat ini kalau saya mendapatkan sebuah spotlight. Maka saya akan menjadi pribadi yang sombong. Tapi karena Tuhan sudah melihat saya bisa dipercaya pada perkara kecil, maka Tuhan mulai mempercayakan pada saya sebuah perkara yang lebih besar. Karena ingat ya, kalau kita sudah tinggi, kalau kita sombong dan dijatuhin sama Tuhan, jatuhnya itu lebih sakit loh. Dan bukan saja kita yang sakit, tapi ada begitu banyak orang yang akan kita bawa untuk sakit bersama-sama dengan kita.
Jadi gimana caranya kita supaya bisa, ya gini, kita mungkin bisa nipu manusia ya. Kita mungkin bisa nipu manusia, apakah itu orang lain maupun diri kita sendiri. Tapi kita nggak bisa nipu Tuhan. Karena Tuhan melihat sampai kepada kedalaman hati kita. Bukan saja perbuatan baik kita yang dilihat Tuhan, tapi juga Tuhan melihat motif di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Yuk kita latih yuk, supaya kita bisa punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Simple. Kita lakukan yang terbaik, bukan saja ketika dilihat orang, tapi kita juga berikan yang terbaik ketika kita tidak dilihat orang. Misalnya kita kalau ke gereja, kita lihat ada kertas, ada sampah yang berceceran. Ambil kertas itu, ambil sampah itu. Kita nggak perlu kasih tahu orang, kita buang aja di tong sampah. Mungkin ketika kita di supermarket, ada orang nggak sengaja nabrak kaleng makanan jatuh. Janganlah kita berpikir, itu orang salah dia. Tapi udah kita ambil aja, kita ambil, kita balikin ke tempatnya, simple. Gak ada yang muji kita, gak ada yang lihat kita. Tapi perbuatan kecil kita dilihat oleh Tuhan. Kalau misalnya kita ambil kaleng soda, tiba-tiba kita udah jalan mau ke kasir, tiba-tiba kita berubah pikiran. Enggak, saya mau yang sehat aja, saya mau buah. Lalu kaleng soda ini kita taruh di area semangka, kita ambil buah. No, kita balikin ke tempatnya semula. Itu proses. Tapi itu latihan supaya kita bisa disiplin. Nah, hal-hal kecil itulah yang Tuhan lihat dan Tuhan pertimbangkan. Amin. Nah, ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Poin yang ketiga. Can we be trusted? Bisakah kita dipercaya? Semenjak Potifar mempercayakan Yusuf semua harta miliknya dan administrasi rumahnya. Tuhan memberkati rumah Potifar dengan begitu besarnya. Sampai-sampai Potifar sendiri itu nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena Yusuf melakukan pekerjaannya itu dengan sangat baik, dengan sangat excellent. Dan Yusuf sendiri nggak perlu dipantau, nggak perlu disupervisi, nggak perlu diingetin terus. Sehingga benar-benar Potifar yang bisa Potifar lakukan adalah untuk mengurus makanannya sendiri. Wow. Bagaimana dengan kita? Apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini? Apakah CG kita mungkin? Saudara-saudara kita? Pekerjaan kita? Pelayanan kita? Gimana ketika kita dipercayakan dengan semuanya itu? Apakah CG kita semakin bertumbuh? Keluarga kita semakin baik, pekerjaan kita semakin excellent, semakin diberkati, atau justru semakin hancur ketika dipercayakan kepada kita? Apakah kita harus terus diingetin, harus terus dipantau, dilihat kerjaannya, diperiksa atas satu-satu? Bisa enggak ketika kita diberikan sebuah tugas, lalu kita dilepas begitu saja, karena kita adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau diserahkan kepada si A dan si B, pasti beres. Bisa gak kita seperti itu? Karena orang yang excellent itu bisa dipercaya untuk mengelola, untuk menumbuhkan, untuk memultiplikasi segala yang dipercayakan kepadanya meskipun itu bukan kepunyaannya. Ya, karena motivasi yang mereka miliki ketika mereka melakukan yang terbaik itu, mereka bukan mikirin apa untungnya buat saya, apa rewardnya buat saya. No, yang mereka pikirin adalah, what can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya bisa bantu untuk membuat apa yang Tuhan percayakan pada saya ini menjadi lebih baik lagi. Salah satu pribadi yang paling excellent yang saya kenal, itu adalah istri saya. Ya, saya promosi sedikit dulu. Jadi dari usia muda,
Istri saya namanya Santi. Dia itu sudah bekerja, dia mulai karirnya itu sebagai seorang sales mobil di sebuah dealer mobil yang salah satu dealer mobil yang terbesar ya. Nah, di dalam dunia industri otomotif yang mayoritas itu adalah pria, gak mudah bagi seorang wanita itu untuk bisa berhasil. Jarang sekali. Jadi dia harus berjuang dengan sangat keras. Lalu apa yang terjadi? Perlahan-lahan segala usahanya pun mulai membuahkan hasil. Ya, produktivitasnya semakin meningkat dan secara finansial juga semakin meningkat sehingga pada akhirnya dia yang dulunya dari punya motor sekarang sudah punya mobil. Nah, tapi ketika dia sudah punya mobil ternyata produktivitasnya jadi menurun karena dia udah merasa nyaman. Ya udahlah, gue nggak perlu terlalu ngotot gitu karena toh hidup saya udah enak, penghasilan saya udah lumayan gitu. Tapi suatu ketika dia di-challenge oleh pemimpinnya, oleh atasannya. Dia bilang kalau, ayo kamu push yuk dirimu keluar dari zona nyaman. Karena masih ada begitu banyak potensial dalam dirimu. Ada begitu banyak hal yang bisa kamu kerjakan. Karena kamu itu bisa. Don't waste your time. Don't waste your talent gitu istilahnya. Istri saya pun mendengarkannya. Dan dia pada akhirnya jual mobilnya, akhirnya beli lagi motor. Supaya di Jakarta, kalian tahu ya, Jakarta sendiri supaya bisa kemana-mana itu jauh lebih cepat. Ketemu customer, ketemu apapun itu juga. Dan perlahan-lahan produktivitasnya pun sudah semakin meningkat. Dan dia pun dipercayakan menjadi supervisor yang membawahi puluhan sales di bawahnya. Dia pun pada akhirnya juga bisa mendapatkan penghargaan demi penghargaan. Dia bisa jalan-jalan kemana saya udah gak tahu lagi. Finansialnya begitu diberkati, dia bisa membeli beberapa properti. Tapi lalu saya tanya sama dia, apa sih yang membuatmu itu begitu kok mau all out gitu? Sehingga kamu itu bisa memberikan yang terbaik. Why? Dan jawaban dia adalah, karena yang saya pikirin itu, apa yang terbaik yang saya bisa berikan untuk company saya? Bagaimana caranya supaya company saya bisa maju? Bagaimana supaya salesnya bertambah? Bagaimana supaya profitnya bertambah? Whatever it takes. Selama itu halal ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Lukas 16 ayat 12 dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Teman-teman AOG, jadilah setia. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dengan apa yang menjadi milik orang lain. Maka Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu apa yang akan menjadi kepunyaanmu sendiri suatu harinya nanti. Yusuf bisa dipercaya oleh Potifar untuk mengelola rumah tangganya dan seluruh isinya yang dia berikan kepada Yusuf, dia lakukan, dia kelola dengan baik. Meskipun itu bukan rumahnya Yusuf. Meskipun gak ada untungnya buat Yusuf. Yusuf bisa dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus semua tahanan. Untuk mengurus semua administrasi daripada penjara itu. Meskipun Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Meskipun Yusuf dikecewakan oleh Potifar yang tuannya yang sudah ia bekerja kepadanya dengan memberikan sepenuh dan segenap hati. Meskipun begitu, Yusuf tetap memberikan yang terbaik. Yusuf pada akhirnya diangkat menjadi seorang penguasa untuk mengelola Mesir dan seluruh kekayaannya. Karena Yusuf adalah pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Dapat dipercaya oleh Tuhan, dapat dipercaya oleh pemimpin kita, dan bisa dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Selama 20 tahun lebih, Yusuf berada di tanah Mesir. Maka datanglah kelaparan hebat melanda seluruh bumi. Lalu suatu ketika, di tengah-tengah kelaparan yang melanda hebat itu, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya.
Lalu apa yang terjadi? Kejadian 42 ayat 9 dikatakan, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Yusuf di titik ini mungkin baru menyadari bahwa pengorbanan, perjalanan yang ia harus hadapi, ia jalani sebagai seorang budak selama 13 tahun ini. Ternyata itu bukan sebuah kebetulan. Ternyata semuanya itu adalah sebuah persiapan bagi dirinya. Agar ia bisa mengemban sebuah tanggung jawab yang besar yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Untuk menyelamatkan, untuk memelihara kehidupan bangsa Israel. Sekarang kita mungkin gak ngerti. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang excellence. Untuk menjadi setia pada perkara-perkara yang kecil. Untuk memiliki sebuah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Tapi maukah kita percaya pada hari ini? Kalau segala sesuatu yang terbaik yang kita lakukan pada hari ini adalah sebuah persiapan bagi Anda dan saya. Untuk suatu hari nanti kita akan masuk ke dalam rencana Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Yang telah Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita. Teman-teman PAW, boleh saya minta undang untuk dapat naik ke atas. Suatu hari nanti, teman-teman, mungkin bertahun-tahun kemudian ya, lama gitu. Ketika kita melihat, ketika kita sudah hidup di dalam rencananya Tuhan, suatu hari nanti kita akan lihat ke belakang dan kita akan teringat kembali bahwa oleh karena ketaatan kalian di masa lalu, maka kalian bisa menikmati janji Tuhan di masa sekarang ini. Saya akan tutup dengan sebuah cerita ya. Sebelum pandemi, saya suka ngajak anak saya yang masih kecil itu bermain di sebuah taman bermain. Dan sebagai papa yang baik, saya ada pilihan untuk membawa anak saya bermain sepanjang hari atau cuma 1 jam. Sebagai papa yang baik, saya memilih 1 jam aja. Karena gak murah. Lalu selama 50 menit pertama anak saya itu happy, enjoy main dengan semaksimal mungkin. Dia bahagia sekali. Tapi ketika waktunya sudah sisa 10 menit, tiba-tiba dia bengong. Dia diam. Terus saya ingetin, ayo, ini udah tinggal 10 menit lagi dong. Ayo main. Kok ngapain diem aja? Tapi dia tetap diem aja. Diam gitu. Saya dorong, dia gak mau gerak. Sampai akhirnya saya itu gregetan, ayo dong main. Saya gregetan itu karena saya tahu waktunya itu tinggal 10 menit. Dan saya gak mau dia tuh nyanyain waktunya. Dan pada waktu yang bersamaan ketika saya greget sama anak saya ngerasain. Ternyata Tuhan itu juga greget sama saya. Karena Tuhan itu sudah tahu waktu yang tersisa itu berapa lama lagi. Tapi saya itu gak melakukan yang terbaik, saya banyak wasting time. Sehingga akhirnya ada banyak hal yang saya miss out, yang seharusnya saya bisa terima, tapi akhirnya saya gak terima karena saya itu gak menjadi pribadi yang excellence. Saya ngerasain greget Tuhan, terus saya ngerasain Tuhan itu sayang banget sama kita. Dia gak mau kita itu nyanyain waktu kita. Dan saya ngerasain sebuah passion dalam hati Tuhan kita untuk come on, do your best. Jangan takut. I am with you. Do not be afraid. Just do your best. Maka Tuhan akan menyertaimu. Tapi di sisi yang lain, saya juga merasakan sebuah kesedihan dalam hati Tuhan. Sebuah kesedihan karena dia tahu akan ada banyak anak-anaknya yang akan miss out sebuah opportunity yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anaknya karena mereka itu tidak menjadi pribadi yang excellence, karena mereka tidak memberikan yang terbaik, karena mereka ngeflow dalam hidupnya, santai, merasa masih lama waktunya. Tahu gak, meskipun masih ada 80-90 tahun lagi kita hidup,
Tapi itu kecil dibandingkan dengan kekekalan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Jangan sampai ketika waktu kita sudah habis nantinya ya. Ini ketika saya gerget sama anak saya, ya udah, dia nyesel ya nyesel. Tapi saya suatu hari nanti masih bisa bawa dia kembali ke taman bermain itu. Tapi kalau ketika kita sendiri sudah dibawa keluar dari bumi ini, that's it, time's up. Gak ada lagi kesempatan. This is your only chance. Ini satu-satunya kesempatanmu. Don't waste your time. Apapun kekecewaanmu, apapun yang membuatmu tidak produktif, come on, kita datang ke hadapan Tuhan, kita bertobat, minta ampun pada Tuhan. Dan mulai saat ini, mulai detik ini, jadilah pribadi yang terbaik. Karena saya mau ingetin sekali lagi, ada rencana yang besar yang Tuhan sediakan bagi kalian semua. Take it. Tapi hanya Tuhan bisa berikan pada kalian kalau kalian sudah ready. Tahu enggak? Tuhan tuh sudah kenal kalian, sudah melihat kalian sebelum kalian dilahirkan. Tuhan sudah membentuk kalian ketika kalian di dalam kandungan ibu kalian. Tuhan sudah memberikan segala yang kalian butuhkan untuk bisa menjadi berhasil. Untuk bisa hidup di dalam rencana yang telah Tuhan sediakan bagi kalian. Rencana yang indah, rencana yang penuh dengan harapan, rencana yang penuh dengan masa depan. Take it. Kalau kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, cari Tuhan. Datang ke hadapannya. Thank you Jesus. Thank you Tuhan Yesus. This is my desire, yes Lord, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah selesai disampaikan pada hari ini Bapa. Tetapi hamba tahu dan hamba percaya bahwa pekerjaan-Mu belum selesai di dalam kehidupan setiap daripada teman-teman AOG pada hari ini. Masih ada begitu banyak hal-hal indah yang telah menantikan mereka. Ketika mereka taat, percaya dan setia kepadamu. Ketika mereka menjadi pribadi yang excellence. Ketika mereka memiliki hati yang taat, hati yang benar di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Hamba percaya Bapa, suatu hari nanti mereka akan tercengang
Ketika mereka hidup di dalam rencana-Mu yang begitu besar, begitu dahsyat. Rencana-Mu yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran mereka Bapa. Semuanya itu yang Engkau sediakan dan biarlah semuanya itu yang Engkau berikan kepada mereka Bapa. Hamba-Mu berdoa pada hari ini Tuhan Yesus. Kau berikan, urapi setiap daripada teman-teman AOG pada hari ini Tuhan. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Berikan mereka semangat, berikan kepada mereka kekuatan yang baru. Berikan mereka sebuah desire yang baru untuk melayani Engkau. Untuk memberikan yang terbaik di dalam segala sesuatu yang Kau percayakan kepada mereka Bapa. Dan biarlah Kau selidiki hati mereka Tuhan Yesus. Bila ada setitik benih kekecewaan, kepahitan, kebencian, kemarahan, penyesalan apapun itu juga, atau hal-hal yang mementingkan diri mereka sendiri Bapa, Kau ingatkan pada mereka, Engkau tegur mereka Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang datang padamu Bapa, Kau pulihkan kehidupan mereka menjadi pribadi yang baru lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. I love you Lord. Terima kasih Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ajari setiap kami jadi hamba yang taat. Mengesampingkan setiap ego kami Tuhan. Dan biarkan kami memberikan yang terbaik. Hati kami, pikiran kami, tenaga kami, waktu kami. Yang terbaik buat Tuhan kami. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Kami sudah terlalu banyak menerima. Tapi hari ini Tuhan kami mau memberikan kepada-Mu hati kami Tuhan. Thank you buat setiap kebaikan-Mu sampai hari ini. Setiap penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Thank you, ajar kami seperti Yusuf ya Tuhan. Punya motivasi yang benar. Dan mengesampingkan setiap kepahitan, setiap kegeraman dijauhkan. Dan kami mau jadi anak yang taat dan setia. Yang tulus dan murni di hadapan-Nya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Kami of God angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang disalib dan mati bagimu, yang sungguh mengasihi, yang sungguh-sungguh mengasihimu dengan kasih yang tulus dan murni. Dan terimalah berkat juga dari Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dia akan dapat engkau tetap setia dan menyertai engkau sampai senantiasa nantinya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.